Anybody home? Semoga kita selalu dilindungi oleh kasih dan cinta. Selamat datang di YouTube Suki and Diego. Buat kamu yang pertama kali kesasar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita ketemu lagi untuk memprediksi sebuah kasus yang sangat membanggakan banget ya. It is like really absurd, you know, because I could not speak because it's really speechless. Mungkin kalian juga udah tahu ya tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Lembang Panai, ya, Goa, Sulawesi Selatan. Baru-baru ini aja. Dan di situ karena ini kasus sudah dilakukan, diselidiki oleh kepolisian. Sebelum aku meneruskan prediksi ini nanti, emangnya ada apa sih kok sampai segitunya ya? Ada baiknya kalian atau kamu yang belum kasih like atau belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan like. Itu gratis aja loh, jangan pelit-pelit ya. Supaya apa? Supaya Madam Suki akan selalu bersemangat untuk memberi cerita atau membuat video-video seperti ini. Oke? Ini bukan masalah ngemis-ngemis like, tapi agar supaya channel ini berkembang. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Berita ini sangat viral ya. Seorang laki-laki sedang duduk sambil menerawang jauh ya, sambil berpikir. Pagi itu ia sedang menghadiri sebuah pemakaman dari keluarganya atau familinya. Sore itu tiba-tiba saat ia termenung, terdengar sebuah atau suara dari seorang anak kecil yang berteriak sangat kencang. Karena rumahnya tidak jauh dari tempatnya itu, maka ia langsung saja berlari dan diikuti oleh banyak warga lain yang berada di tempat kejadian itu. Dan ada beberapa warga juga yang sempat merekam apa yang terjadi di sana. Kenapa warga tersebut atau beberapa warga tersebut sempat mengabadikan dengan kamera? Apakah mereka diam? Tentu saja mereka tidak diam, karena banyak juga orang-orang yang akhirnya membantu ya. Nah, di dalam kejadian itu atau di dalam tempat kejadian itu ada seorang anak kecil yang dipegangin ya oleh keluarganya. Ada bapaknya, ada pamannya, ada kakeknya, dan intinya keluarga mereka. Dan kemudian ada juga seorang ibu yang memegangi kepala anak perempuan tersebut yang berumur 6 tahun. Dan isi ibu itu berusaha untuk mencongkel mata anak perempuan itu dengan tangannya. You can imagine that. This is ridiculous. This is, oh my god. Aku gak bisa ngomong ya, sampai aku gak bisa berpikir kok bisa. Oke, aku lanjutkan. Dan ternyata anak itu adalah anak kandungnya dari ibu yang memegangi anak tersebut yang mau dicongkel matanya ya, karena memang sudah berdarah mata itu. Dan seorang laki-laki yang sedang duduk termenung yang tadi aku ceritakan tak lain adalah masih family atau paman dari anak kecil yang kesakitan tadi itu.
Baiklah, kemudian akhirnya polisi pun datang karena kemudian si ibu tadi dipegang dan anak tadi diselamatkan oleh keluarga, ya. Dan si paman ini akhirnya memberikan pengakuan kepada polisi bahwa sebenarnya tadi pagi ia sedang menghadiri pemakaman dari ponakannya yang lain, yang tak lain adalah kakak dari si adik yang tadi sedang dicongkel matanya oleh ibunya itu. And then kemudian polisi pun menyelidiki kasus ini, dan investigasi polisi pun mengatakan bahwa kakak dari adik yang berumur 6 tahun ini ya meninggal karena dia diminumin oleh sebuah acara ritual gitu ya, sengaja diminumin, dipaksa minum dengan keluarganya tadi itu dengan air garam 2 liter, something like that, until kupingnya ini mengeluarkan darah dan hidungnya mengeluarkan darah. Tentu aja karena pasti lambungnya pecah. Dan ini terjadi tepatnya pada tanggal 1 September 2021. Dan ini terjadi di Lembang Panai, Goa, Sulawesi Selatan ya. Lalu polisi pun mulai menangkap keluarga tadi itu, dan ada satu orang yang memegangi si bocah perempuan ini ya, si bocah kecil ini, dan dia lari. Nah, ini masih dicari oleh pihak kepolisian. Dan kepolisian pun memberikan keterangan bahwa kenapa sih keluarga ini kok sampai seperti itu ya. Kalau kamu lihat penampakan mereka ini benar-benar orang-orang yang sangat lugu, yang penampilannya itu sungguh sangat agamis, dan itu sangat gak masuk di akal juga di masa seperti ini. Kalau katanya orang-orang ini atau keluarga ini sedang melakukan ritual pesugihan. Kalau yang terkenal banget ya di Indonesia itu, kalau kita orang Jawa pasti tahu dengan babi ngepet ya, atau orang-orang yang katanya kepengen kaya dengan cara mendadak atau nggak perlu dengan susah payah. Mereka mengabdikan dirinya atau memiliki satu peliharaan namanya babi ngepet. Ada juga yang berupa dengan tuyul. Mungkin karena ini di luar Jawa ya, di luar Jawa makanya mungkin berbeda lagi pesugihannya ya. Dicurigai bahwa ritual pesugihan ini menggunakan kanibalisme seperti itu. Oh my god. Jadi aku memang curious banget kenapa ya ada orang sampai sebegitunya. Ada banyak keluarga yang kita tahu ya, pasangan yang tidak memiliki anak ya, sampai mereka tidak memiliki anak, sampai mereka itu pergi ke dokter dan melakukan bayi tabung yang sampai mengeluarkan uang jumlahnya M atau ratusan juta, dan ini mereka mempunyai 2 anak. Jadi pasangan ini memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama umur 22 tahun yang tadi meninggal karena dicekokin dengan air garam 2 liter ya, dan akhirnya semua pembuluh darahnya pecah ya. Dan anak yang kedua, anak yang perempuan yang dicongkel matanya itu umur 6 tahun. Oke, kalau memang benar ini adalah kasus seperti yang dikatakan oleh polisi, yang diduga adalah mereka mengikuti sebuah ritual pesugihan, tentu ini harus benar-benar diseriusin ya. Serius lagi menangani hal ini, karena kita tahu bahwa Indonesia itu sangat besar dan Indonesia adalah negara agamis ya. Jangan sampai orang-orang yang lugu seperti ini dimanfaatkan untuk melakukan atau untuk mereka termakan oleh jenis-jenis rayuan yang akhirnya mereka masuk ke sebuah sekte-sekte ya. Kemudian anak-anak yang lugu ini di brainwash, dicuci otaknya, kemudian digunakan untuk banyak sekali kepentingan, misalkan untuk
masuk dengan membawa alat peledak. Kita sering sekali mendengarkan hal-hal seperti itu, ya. Dan kalau memang ini murni sebuah ritual pesugihan, mudah-mudahan bapak-bapak polisi memang turut membantu dengan serius agar masalah-masalah yang berbau-bau dengan keagamaan ini benar-benar ditertibkan. Itu dengarkan di sini. Aku mau kasih tahu dulu sebelum melanjutkan, ya. Kenapa aku menggunakan tarot, ya? Sedangkan tarot sendiri, tarot dianggap musyrik oleh kebanyakan orang Indonesia. Jadi kenapa tarot ini dianggap musyrik, ya? Karena masyarakat Indonesia itu tumbuh dengan tradisi mistis, ya, perlu kita akui itu dulu. Jadi tradisi mistis yang begitu kental dan seringkali dikait-kaitkan dengan dunia batin, itu yang menyebabkan bahwa tarot ini dianggap musyrik, ya. Nah, kalian yang menganggap tarot ini musyrik, padahal kalian belum tahu kan gimana bentuknya tarot itu, ya kan? Jadi jika kamu tidak percaya dengan tarot atau kamu tidak percaya dengan energi, silakan skip dan nggak apa-apa, nggak usah diikuti video ini, karena juga nanti akhirnya akan memaksa diri kamu untuk tidak mempercayai sesuatu yang tidak kamu suka, seperti itu, ya. Baiklah, buat kamu yang percaya dengan tarot, kita akan melihat sama-sama. Karena tarot ini semua orang bisa mempelajarinya, ya. Karena di dalam tarot ini ada sebuah buku panduan yang berisi filosofi, psikologi, dan lambang-lambang alkemis, ya. Nah, tetapi nggak semua orang bisa membaca tarot, ya, karena memang dibutuhkan kepekaan dan seorang tarot reader harus bisa masuk ke intuisinya, ya. Jadi intuisinya nggak boleh salah. Oke, jadi itu sekilas tentang tarot. Jadi tarot ini bukan mistis dan semua orang bisa mempelajarinya, ya, dan menggunakan energi yang besar. Kenapa? Karena tarot ini berfungsi sebagai alat untuk mengintip. Oke, aku mau tahu kenapa sebenarnya dan apa yang terjadi dengan keluarga gila ini, ya. Oke, ada kartu yang sudah terbuka. Oke, energi yang kubaca di sini adalah Beyond Illusion, ya. Jadi orang-orang ini sedang sesat, ya, ajaran sesat. Jadi maksud aku gini, kalau misalkan mereka ini, misalkan ibunya kesurupan misalkan, ya, bapaknya nggak mungkin akan ikutan, atau kakeknya ataupun pamannya itu nggak akan ikutan. Kalau satu orang yang kesurupan, ya satu orang itu aja yang kesurupan, tapi ini sekeluarga, kan berarti ini ada sebuah sesuatu proyek yang mereka ikutin, ya, dimana akhirnya mereka ini menjadi bukan diri mereka. Jadi spirit mereka udah keluar di dalam diri mereka, artinya hati nuraninya udah mati, pikirannya udah kosong. Orang yang sudah kosong, kayak orang misalkan disuruh ngebom, ya, karena berbeda atau apapun, kan ininya sudah nggak jalan lagi. Namanya orang di brainwash, itu orang sudah nggak ada, spiritnya sudah nggak ada, hilang. Jadi orang-orang ini, aku sampai berat sekali, ya, untuk membaca mereading ini, ya. Karena kalau melihat dari tarot ini, kita nggak sekedar melihat, ya, tapi juga merasakan. Aku seringkali ketika membaca reading dari klien aku juga yang tiba-tiba itu menangis, ya. Karena ini pembacaan energi gitu loh. Jadi aku juga merasa berat banget untuk membaca ini. Tapi anyway, memang kita harus, maksudnya apa sih, karena nanti ada 2 pesan semesta yang aku keluarkan untuk kita semua, agar kita tahu
apa pesan semesta dari peristiwa ini ya. Itu yang aku selalu pengen sampaikan untuk membuat pembacaan ini atau reading tarot ini ya, bukan sekedar untuk konten ya. Baik, kita kembali kepada si adik yang berumur 6 tahun ini ya. Dan si pamannya tadi yang ternyata bernama Paman Bayu. Paman Bayu ini yang menemukan dengan warga tadi yang kemudian mereka langsung bertindak untuk mengambil si adik ini ya. Jadi adik ini kondisinya sudah ada di rumah sakit dan sudah diamankan oleh pihak-pihak terkait ya. Dan harapannya memang pastinya polisi akan memberikan yang terbaik buat adik ini ya. Karena untung saja mata yang sebelah kanan itu yang dicongkel sama ibunya dengan tangan ibunya sendiri itu memang berdarah, tetapi dalam waktu 3 minggu masih bisa untuk diselamatkan. Meskipun masih bisa diselamatkan, tetapi mata itu akan mengalami beberapa meskipun mata adik nanti itu sudah sembuh, tetapi tetap saja tidak normal ya. Jadi aku pengen tahu gimana sih kondisi psikis atau psikologi dari si adik ini. Meskipun kita pasti udah punya gambaran dari seorang anak yang traumanya kayak gitu, dipegangin oleh keluarganya sendiri, oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh pamannya, dan dicongkel oleh ibunya dengan tangan ibunya sendiri. Ini ibu kandung ya. Apa yang akan terjadi dengan si adik ini, psikisnya bagaimana? Jadi aku benar-benar minta tolong kepada pihak-pihak terkait yang perlu disembuhkan dari adik ini adalah trauma besarnya ya. Semoga adik ini nanti ada yang mengadopsi atau dari keluarganya atau pihak-pihak lain yang penuh dengan kasih sayang, yang bisa merawat adik ini sampai adik ini nanti besar ya. Karena energi yang aku lihat di sini ini adalah energi yang luar biasa besarnya. Ini energi dari kartu Mayor Arcana ya. Ini dijelaskan adalah the fool. Ini adalah kebodohan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya, yang hampir membuat nyawanya nyawanya hilang ya. Pada saat nanti adik ini besar, dia akan sangat ketakutan, dia akan traumanya itu akan sangat membebani dirinya. Karena ini upaya pembunuhan ataupun upaya kanibalisme dari ritual yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. You can imagine that ini akan menjadi beban yang luar biasa ya. Dan aku melihat di sini, ini dari sisi adiknya ya, ini adalah jiwa si adik ini adalah the miser ya. The miser artinya adalah ia akan mengalami kepahitan yang luar biasa kalau traumanya tidak sembuh ya. Jadi aku pun menawarkan diri, seandainya Anda mendengarkan ini atau Anda orang yang dekat dengan si adik itu, aku menawarkan diri, kalau aku bisa mengobati si adik itu, aku akan lakukan. Meskipun itu hanya melalui online, karena keberadaanku berada di luar negeri. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Aku akan mengobati dengan caraku, dengan cara spiritualku, supaya adik ini bisa memutus ya, bisa sembuh dengan traumanya. Karena trauma ini sangat berat loh, sangat berat. Jika tidak ditangani dengan tepat, kasihan anak ini ya. Tadi aku menawarkan diriku ya, karena aku dengan pengalamanku dipakai cahaya. Silakan untuk buka playlist apa itu pakai cahaya. Aku banyak sekali membantu orang-orang atau menghealing, tepatnya menyembuhkan orang-orang yang memiliki kasus yang mirip-mirip seperti si adik ini. Dalam artian si adik ini kan inner child-nya terluka ya.
ketika seseorang terluka di inner child-nya, itu akan sangat berdampak buruk, apalagi ini masalahnya luar biasa ya, luar biasa. Kita tahu ya, kita mengerti bahwa dalam kehidupan ini kita harus menghormati orang tua, harus sayang dengan ibu, dengan bapak. Aku percaya dan kita tahu banyak sekali orang-orang atau anak-anak yang memiliki masalah dengan orang tuanya ya, yang tidak disayangi atau dibedakan, ataupun mereka mengalami kekerasan di dalam parenting ya, orang tua. Jadi makanya aku menawarkan diriku untuk menghealing si adik ini dengan tepat ya. Baik, aku akan membaca pesan semesta dari kasus ini ya. Five of Pentacles. Jadi di sini adalah pengertiannya, ada suatu kondisi di mana orang tua ini atau keluarga ini mengalami kesulitan dalam finansial ya. Kalau kita mau compare atau kita mau compare ya, istilahnya kita mau bandingkan. Kalau kamu ditanya, kamu mau cukup secara finansial atau kamu mau sehat? Kalau kamu cukup dalam finansial kamu tetapi kamu kurang sehat, atau kamu sehat tetapi tidak cukup dengan finansial kamu, apa yang kita pilih ya? Memang untuk sebuah keseimbangan, kita kan memang as long as kita itu sehat, kita akan bekerja keras semampu kita untuk dalam kehidupan ini kita memiliki rezeki yang baik, benar kan? Tetapi ini ada orang tua yang dengan beyond ilusinya tadi, di bawah pengaruh, dua-duanya anaknya sehat, yang satu dimatiin, yang satu mau dibuat cacat atau apalah. Oh my god. Jadi ini pesan buat kita semua sebenarnya ya, bahwa dalam hal ini ada sebuah pembanding. Kalau kita mau membandingkan kesehatan dan uang, mana yang mau kita pilih? Kalau kita mau memilih kesehatan tentu saja ya, tetapi kita pun harus dalam kehidupan ini kita butuh uang. Kita nggak perlu munafik ya, kita butuh makan, kita butuh rumah yang harus dibayar, dan lain-lain. Kita butuh untuk traveling dan lain-lain ya kan. Nah, tapi dengan begitu kan kita bisa mengusahakan dengan cara baik ya, bukan dengan cara seperti ini. Ini aku pikir udah nggak masuk akal, dan ini benar-benar sebuah kenyataan yang pahit ya, sangat pahit dan konyol. Baik, dan ini ada pesan semesta yang terakhir, Two of Pentacles ya. Di sini energi yang aku baca adalah everybody needs to balance many aspects for ourselves ya. Jadi kehidupan ini memang harus harmoni. Kehidupan ini adalah penyeimbang. Kalau kita sehat, itu waktunya kita mencari uang lebih keras. Kalau kita sehat. Kalau kita sakit, ada saatnya tubuh ini harus diperistirahatkan agar kesehatan kita memulih seperti itu. Jadi, come on, kita menjadi orang-orang yang sehat secara pikiran ya, dan jangan mudah teriming-imingi ya, apapun itu, karena orang yang kadang-kadang kita lihat secara pakaian atau kostumnya agamis, tapi yang diajarkan salah, ini akan menjadi satu penyesatan. Buat kamu yang mau di reading tarot, apapun masalah kamu, misalkan kamu tidak bisa mencari pekerjaan, atau kamu punya masalah-masalah rumah tangga, karena aku juga banyak menangani orang-orang yang ternyata ketika dia atau mereka
kesulitan dalam mencari rezeki atau mencari pekerjaan, itu sangat berhubungan dengan blok mental, ya. Dan di sini aku bisa menghealing agar blok mental itu bisa untuk disembuhkan, ya. Buat kamu yang mempunyai masalah apapun, silahkan untuk melihat deskripsi bagaimana terhubung dengan aku. Meskipun aku ada di luar negeri, aku bisa melayani atau membantu kalian, ya. Kalau kamu mempunyai trauma atau mempunyai inner child yang tadi mirip-mirip ya ceritanya dengan si adik ini, memiliki orang tua yang narsisistik atau orang tua yang aneh, dan kamu menyadari bahwa itu adalah suatu keanehan, kamu harus segera menghealing diri kamu, ya. Biasanya orang yang inner child-nya terluka itu mereka menyadari ya ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, ya. Kamu juga bisa menjadi orang yang sering banget dimanfaatkan oleh orang lain. Misalnya kamu terlalu baik untuk selalu memberikan kamu menjadi pribadi yang people pleaser di sini. Kamu gampang banget diutangin, atau ada orang nangis aja deket kamu, keluar semua kebaikan kamu. Padahal kamu nggak nyangka bahwa orang-orang tersebut hanya bersandiwara, gunanya untuk memanfaatkan kamu karena kamu orang yang lemah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari inner child kamu yang terluka. Atau kamu misalkan insecure banget, nggak pede, ya. Atau kamu yang nggak bisa banget untuk memaafkan. Ini adalah ciri-ciri dari inner child. Ciri-ciri dari inner child ini yang terluka sangat banyak, tapi itu tadi yang aku berikan poin-poinnya. Silahkan mencari tahu sendiri di Google, ya. Setelah kamu tahu, kamu bisa datang ke aku, tapi terlebih dulu untuk reading tarot. Ya, oke, begitu saja hal-hal yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang bisa aku bawakan di sini melalui reading tarot dan telling story aku bisa menambah wawasan atau membuka pikiran kebijaksanaan kita, ya. Dan jangan takut bahwa tarot ini tidak ada hubungannya dengan klinik atau apapun, karena tarot ini hanya sebagai tool atau alat, ya, bagaimana nanti seseorang akan terhubung dengan inner wisdomnya sendiri. Begitu saja. Akhirnya salam dari aku, send love and light, salam Jaya.